langsung. Masya Allah. Ya, langsung kita akan dengarkan ceramah agama yang berikutnya. Kiai Anas Kurdi, ya, sekjen dari Fami Tamami. Tamami. Ya. langsung ditodong. Kiai. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah sipil maupun militer, orang tua saya, guru saya Bapak Ki Haji Amir Hamzah, dan seluruh yang hadir, wabil khusus sahibul hajah Ki Haji Rusdi Fatullah beserta seluruh panitia kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan salam takzim dan hormat dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla, Bapak Raden Haji Oma Irama, karena di malam hari ini berbarengan dengan acara akdun nikah atau pernikahan daripada keponakan beliau yang akan dilanjutkan acaranya esok pagi. Jadi mohon dibukakan pintu maaf, beliau belum bisa hadir pada kesempatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Musholla Sa'adatul Ummah dan bekerja sama bersama dengan perguruan silat Pusaka Jakarta. Ini saya cuma ngelihatnya di di kamera doang. Ibu-ibu banyak di sono, no. Yang cakep tendanya tadi di panggungnya di situ tuh. Jadi semuanya bisa kelihatan. Ya Bu, Bu, tuh ibu-ibu agak kedengeran. Bu, dengeran nggak Bu? Dengeran, iya. Alhamdulillah malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu ayo sama-sama kita berbicara terkait dengan sejarah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekurangan kita adalah kita ini kurang membaca sejarah. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan faksusil qasasa la'allakum ta'qilun. Ayo kita baca Quran. Kalau kita baca Quran kemudian di situ diteraskan oleh Allah, kalau kita membaca banyak kisah, banyak sejarah, maka akan banyak manfaat yang bakal kita dapetin. Ya, Bu, Pak, kita baca sejarah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah, bagaimana kita bisa menimbulkan mahabbah yang tinggi terhadap Rasulullah kalau kita sendiri jarang baca sejarah tentang baginda Nabi Muhammad. Bayangkan kalau kita sudah membaca sejarah perjuangan Rasulullah di saat Rasulullah masih di dalam kandungan, bapaknya kembali menghadap kepada Allah. Ketika Rasul lahir, ibunya kembali menghadap kepada Allah, dirawat, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kembali juga menghadap kepada Allah, dirawat lagi oleh pamannya Abil Thalib. Ini kan perjalanan yang luar biasa. Di masa mudanya Rasulullah juga ikut berdagang bersama dengan pamannya. Berarti apa? Rasulullah tidak hanya duduk diam menunggu, tetapi juga ikut bekerja keras, mengembala kambing, ikut juga berdagang bersama dengan pamannya. Kan luar biasa perjuangannya Rasulullah di masa mudanya. Nih Bu, Pak, tujuannya apa kita baca sejarah? Untuk menjadi pelajaran buat anak-anak kita. Jadi pelajaran buat anak-anak kita bahwa kehidupan itu harus benar-benar kita usahakan. Bagaimana kita bisa hidup kalau kita tidak mau berusaha? Tuh, lihat sejarah. Dan di saat Rasulullah menikah di usia 25 tahun, Rasulullah menikah dengan Khadijah. Bu, Khadijah pada saat itu usia 40 tahun, Rasulullah usia
25 tahun, perbedaan 15 tahun. Ayo dah ibu, bapak, pak, bapak punya anak usia 25 tahun, ganteng, cakep, berpendidikan. Kira-kira kalau bapak mau cari, ibu mau cari calon pasangan buat anak, kira-kira cari yang usia 40, 50, 60 apa 20 tahun? Anak usia 25, ganteng, cakep, pendidikan tinggi, usia 25 tahun, belum nikah, kita pengen cariin nih perawan, kira-kira cariin yang usianya 40, 50, 60 apa 20? Saya yakin gak mungkin nih bapak ibu jawab saya 60 aja Ustaz. Kagak. Kalau perlu yang lebih rendah lagi umurnya daripada anak kita. Bayangkan Rasulullah tuh menikah dengan Khadijah, Khadijah itu anak orang kaya. Khuwailid, kalau anak orang kaya biar usia 40 tahun kelihatan. Ya, usia 40 tahun kalau anak orang kaya kan kerawat. Nih, bini kita nggak kerawat kan salah kita, Pak. Emang kita jarang ngerawatin. Coba kalau kita rawatin bini kita cakep. Lah saya kalau kemarin ngisi nih di Islam itu Indah di Trans TV ketemu dengan artis, saya bilang artis cakep-cakep banget. Iya, sampai saya tanya. Ya kita orang Betawi, saya panggil aja empok, Pok. Wah, Pak Ustadz saya dipanggil empok tua banget. Lah kagak, ini orang Betawi panggilnya empok. Oh, gak panggilnya neng kayak Ustadz. Ya elah. Saya kan tahu ente udah pernah menikah kan gitu. Saya tanya, Masya Allah kok begini banget kelihatan. Orang putih mulus pakai rok pendek kan enak dilihat Pak. Iya saya tanya kok bisa mulus begini rapi. Oh Ustadz perawatannya mahal. Seminggu sekali suntik. Lah kita kalau bini kita seminggu sekali kita suntik, bukan suntik kecantikan, bukan. Suntik apaan biasanya? Ya kalau sekarang namanya vaksin. Kalau kemarin karena kurang perawatan. Kalau kita rawat istri mah cakep, apeh juga kalau kita rawat cakep. Pak, orang perempuan dengan orang laki mau beda. Orang perempuan biar katanya dia cuman pakai baju batik tuh, apa namanya? Daster. Dia mau beli sayuran masih pakai bedak, Pak. Lah kita ini pergi meludan dari tadi nggak ada yang pakai bedak. Lain sama orang perempuan, lain. Kan kelihatan di situ. Kalau kita rawat istri kita cakep, Pak, cakep. Kita kan ibarat kendaraan pakai mulu cuci kagak. Ya kayak model motor saya itu, udah 3 bulan saya nggak pernah cuci. Pakai mulu. Iya, kalau kita sering pakai kemudian sering cuci, klimis. Klimis, coba aja, Pak. Nih bini kita tiap minggu kita bawa ke salon, ya beres, sudah beres. Jangankan gitu, laler nemplok drosot. Lah ini nempel laler dari majlis taklim sampai rumah masih nggak bergeser tuh laler. Orang kita nggak pernah rapiin. Pak, Khadijah walaupun di usia 40 tahun tapi cantiknya luar biasa. Buktinya apa? Para kafir pembesar-pembesar saat itu banyak yang lamar. Abu Jahal aja demen. Masya Allah. Tuh, ini sejarah. Makanya Rasulullah menikah dengan Khadijah. Perjuangan di kota Mekah yang pertama kali, Masya Allah, tantangannya berat. 13 tahun, luar biasa. Tantangan, dihina, dicaci, bahkan mau dibunuh. Lah kita baru tumben ngaji, orang sindir aja besok agak ngaji lagi. Tumben Pak, kita ini Bu, kalau baru tumben ngaji biasanya kalau orang Betawi bilang andak indik, andak indik. Iya, jalan ngempet aja. Ngapain sih lu? Gue mau ngaji. Ngapain sih? Gue malu, baru tumben. Ini sejarah Rasulullah. Dakwah pertama sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu datang perintah Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Datang perintah Allah. Jangan sembunyi-sembunyi sekarang. Ayo tunjukkan dakwah. Tunjukkan perjuangan. Walaupun tantangan saat itu beratnya luar biasa, tapi Rasul tidak pernah mundur selangkah. Masya Allah. Kata kita lihat di perjalanannya, Masya Allah, Rasulullah itu luar biasa Pak.
kita belum seberapa. Bahkan kalau di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Bu, Aisyah meriwayatkan, istrinya juga meriwayatkan, namanya Juwairiyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah kembali menghadap kepada Allah, tidak ada yang ditinggali oleh Rasulullah kecuali cuman segenggam gandum. Bayangkan Rasulullah kembali menghadap kepada Allah, cuman meninggalkan segenggam gandum, kata Aisyah radhiyallahu anha. Juwairiyah mengatakan Rasulullah ketika wafat tidak ada yang ditinggali kecuali keledai putih yang biasa menjadi tunggangan Rasulullah dan pedang yang biasa dipakai untuk berperang. Masya Allah. Kalau di kampung kita ada orang meninggal, ya apa aja dikagak punya, kayaknya yang ngurusin segen dah. Iya, ini kira-kira nih meninggal mau nguburin di mana, terserah dah. Emang apa? Duitnya kagak. Biarin dah di pojok-pojok sekalian. Pak, Masya Allah, ini perjuangan Rasulullah. Makanya kalau kita baca sejarah tentang Rasulullah, meneteskan air mata kita. Begitu Rasulullah benar-benar luar biasa perjuangannya. Bahkan ketika Rasul kumpul dengan para sahabat, apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, hari ini aku merindukan saudara-saudaraku. Hari ini aku merindukan saudara-saudaraku. Hari ini aku merindukan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami ini apakah bukan saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, antumul ashabi, engkau ini semua adalah para sahabatku. Tapi yang hari ini aku rindukan adalah saudara-saudaraku. Ditanya Rasul, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa saudaramu ya Rasul? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah orang yang belum pernah berjumpa dengan aku, tapi dia yakin dengan aku. Itulah yang aku rindukan. Masya Allah, Pak, Rasulullah dulu sudah merindukan kita. Kalau bahasa kerennya apa namanya, pucuk cinta ulam tiba, apa ulam tiba pucuk cinta. Masya Allah, artinya kan kudu gayung bersambut. Ketika Rasulullah sudah mengungkapkan kecintaan dan kerinduannya dengan kita, tunjukkan kerinduan kita. Bagaimana muncul kerinduan dan kecintaan kita kalau sejarahnya aja nggak pernah kita baca? Bagaimana menumbuh kembangkan kecintaan dan sayang kita kepada Rasulullah kalau kita nggak pernah tahu bagaimana perjuangan Rasulullah? Kenapa Pak kita nggak sanggup beli buku yang menceritakan tentang sejarah Rasulullah? Beli, baca berkali-kali. Mungkin baca pertama belum tersentuh, mungkin baca kedua baru sedikit ada sentuhan. Tapi ketika berulang-ulang kita baca, maka akan muncul sentuhan yang luar biasa. Bisa jadi ketika kita membaca sejarah Rasulullah meneteskan air mata, begitu luar biasanya Rasulullah berjuang, berdakwah. Masya Allah. Tuh, yang pertama. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini berkali-kali di berbagai macam tempat selalu saya mengingatkan diri saya dan kita semua nih Pak, Bu yang hadir di malam hari ini. Ayo biasakan lisan kita berselawat kepada Nabi. Kalau setiap Jumat diingatkan oleh khatib, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maka dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Kalau memang iman masih ada di dalam diri kita, pasti kita akan terpanggil untuk membaca selawat, karena panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Bukan hanya berhenti sampai di situ, wasallimu taslima. Bukan hanya kita ketika kita baca selawat kemudian selesai, tidak, tapi dibalas. Hadis Nabi menjelaskan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Sekali kita baca selawat kepada Nabi, Nabi akan balas 10 kali. Itu saking cintanya sama kita. Kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, Pak, Bu, kita sebagai orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, kenapa lisan kita nggak sanggup mengucapkan, tidak sanggup berselawat kepada Nabi? Itu yang jadi pertanyaan. Mulai hari ini sampai akhir hayat kita, jangan sampai lisan kita
tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ada seorang wanita, udah habis, udah habis. Iya, iya, enggak bilangin aja kalau udah habis, bolak-balik kan ngomong aja kalau udah saat berhenti ya saya berhenti. Nah ini belum masuk belum udah suruh diri. Ya, Masya Allah, ada Rabi'atul Adawiyah yang setiap hari tidak pernah kurang membaca salawat 10.000 kali. Ketika ditanya kenapa engkau baca hampir segitu banyaknya, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Saya kepingin nanti ketika saya kembali menghadap kepada Allah, Rasul mengenali saya. Kata Rabi'atul Adawiyah, nanti ketika saya kembali menghadap kepada Allah, saya kepingin Rasulullah ngenalin saya. Kenapa? Sejak di dunia saya selalu senantiasa berselawat kepada Nabi 10.000 Pak. Kita 100 sudah kebanyakan, banyak banget baca selawat 100. 3 aja pada cukup. Kalau kita kepingin dikenal oleh Rasulullah nanti, banyaklah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harusnya tidak pantas kita sebagai pengikut baginda Nabi belum melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi. Nggak pantas. Apalagi kita ngukur diri Pak, Bu, usia kita sudah tidak muda lagi. Lebih dekat kita kembali menghadap kepada Allah. Kenapa kita belum sanggup sholat di tengah malam? Rasulullah sholat di tengah malam sampai bengkak kakinya. Dan ketika Rasulullah sholat di tengah malam, yang didoakan kita, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah yang diingat kita, ummati, ummati, ummati. Bayangkan tuh, saking Rasulullah mencintai kita. Biasanya begini, orang yang mencintai suka mengikuti apa yang ia cintai. Kalau kita cinta Rasulullah, biasanya kita sering mengikuti sunnah-sunnah yang biasa dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad. Masih kita nggak sanggup sholat malam, masih kita nggak sanggup sholat duha, masih kita nggak sanggup membaca Quran, masih kita nggak sanggup. Padahal itu semua yang akan menjadi penolong kita nanti ketika kita kembali menghadap kepada Allah. Maka peringatan Maulid Nabi Muhammad ini harus punya kesan ulang. Kita semakin meningkat dalam mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini, kita semua ini orang-orang yang termasuk akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lisan kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf, aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.